Yo, WA guys. Gimana nih puasanya? Lancar apa bocor nih? Tahan aja ya, dikit lagi kok buka puasa. By the way, kali ini kita bakalan ngebahas sebuah komik yang menceritakan seorang pemuda bernama Alka. Dia ini adalah seorang pecundang yang tidak bisa naik ke level karena dikutuk. Dia juga lemah dan sangat dibenci oleh semua orang. Dan dikarenakan dia itu hidup dari mengikis mayat monster yang telah diburu oleh orang lain. Tapi suatu hari, dia pun menemukan sebuah armor yang sangat overpower. Dan setelah menemukan armor itu, dia pun menjadi penasaran kan dengan lanjutannya? Jadi daripada penasaran, langsung aja yuk, kita mulai. Di dunia ini terdapat suatu ancaman yang membahayakan manusia, dan itu adalah para monster. Tapi tentunya terdapat juga orang yang menghadapi para monster, dan mereka adalah para petualang. By the way, jangan keganggu ya guys ya dengan suara ayamnya, soalnya berisik banget nih ayam di pinggir nih. Oke, lanjut. Para petualang ini hidup dengan hasil menjarah tubuh monster yang mereka telah kalahkan. Tapi tidak hanya itu saja. Ketika seseorang mengalahkan monster, maka mereka akan mendapatkan experience dan naik level. Jelas, para petualang berlevel tinggi pastinya akan menjadi puncak dari kesenjangan sosial, dan mereka akan dielu-elukan karena kehebatan mereka. Akan tetapi, di dunia ini terdapat orang yang sangat tidak beruntung dan diasingkan oleh masyarakat. Dia merupakan pembawa kutukan dan kesialan, Alka, sang corpse scraper. Alka selalu dijauhi oleh semua orang. Bahkan, pada saat dia ingin melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya, dia selalu ditipu dan dicurangi. Memang benar, kalau orang yang mempunyai level tinggi akan duduk di puncak, dan Alka mengakuinya, karena hingga saat ini, dia masih saja berlevel 1 dan berada di tingkatan sosial terendah dalam masyarakat. Sejak awal, Alka bermimpi untuk menjadi seorang petualang berlevel tinggi. Tetapi suatu saat, dia mengetahui kalau ternyata dia mempunyai kutukan yang membuat dia tidak dapat naik level, walau berapa banyak pun monster yang telah dia kalahkan. Alka sudah mencoba segala cara dan semua cara, dan bahkan dia juga mempertaruhkan hidupnya untuk hanya naik satu level saja. Tetapi, itu semua sia-sia saja, karena pada akhirnya, dia tak bisa mendapatkan experience walaupun cuma secuilnya. Setelah Alka mencoba berbagai cara, dia pun menyerah karena uang dan hartanya semua telah habis. Karena hal tersebut, pada akhirnya Alka kemudian mulai mengikis bangkai monster yang telah diburu oleh orang lain dan menjadi seorang corpse scraper. Dikarenakan hal tersebut, semua orang pun mulai menghina, membuli, dan bahkan terkadang menyiksanya. Tapi Alka tetap berjuang dan bertahan karena kalau dia berhenti, dia tidak akan bisa makan maupun minum. Biasanya Alka pergi ke dungeon tingkat rendah untuk mencari bangkai monster yang sekiranya dapat dia pilah menjadi pundi-pundi uang untuk makan malamnya hari ini. Tapi di suatu saat, entah keberuntungan apa yang menimpa dia, Alka malah menemukan bangkai seekor naga di dungeon tingkat rendah. Di saat itu, Alka pun langsung bergegas untuk mencari organ dalam naga tersebut. Tapi ya sudah jelas, semuanya sudah diambil oleh orang. Dan Alka tak menemukan satupun organ dalam yang dapat dia looting. Terkecuali bagian paling berbau busuk di bagian seekor naga, yaitu isi perut mereka. Organ ini sangat menyengat, sehingga tidak ada seorang pun yang mau untuk membukanya. Tapi demi bisa makan hari ini, Alka terpaksa membuka organ busuk itu dengan hanya berbekalkan sebuah pisau. Di saat dia melihat isinya, dia pun sangat terkejut karena itu ternyata merupakan sebuah armor lengkap yang terlihat masih sangat bagus, bahkan seperti baru. Mendadak, armor itu pun berbicara kepada Alka, lalu memintanya untuk segera memakainya. Sudah jelas, karena Alka takut, dia pun tak mendengarkan armor itu dan langsung lari dari sana. Tetapi sialnya, dia ternyata sudah dikepung oleh segerombolan goblin. Bahkan sudah langsung diserang saja oleh goblin-goblin itu. Di saat itu, Alka pun tidak tahu akan berbuat apa lagi, karena sebentar lagi dia akan segera mati karena dipotong oleh goblin. Akan tetapi, dia sadar kalau dia masih memiliki sebuah pilihan,
yaitu memakai armor terkutuk yang tadi. Dan pada akhirnya, Alka pun menerima armor itu dan menyetujui untuk memakainya. Dan secara tiba-tiba, armor itu pun aktif dan langsung terpasang ke tubuh Alka yang telah menerimanya. Di saat itu, dengan kekuatan armor tersebut, Alka pun dengan sangat mudahnya menghabisi semua goblin di situ, hanya dengan satu tebasan saja. Setelahnya, Alka pun merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuh dan sekitarnya, karena dengan mendadak, sejumlah besar cahaya putih yang berasal dari mayat para goblin langsung memasuki armor itu. Dan kemudian, pada kali pertama dalam hidupnya, dia pun akhirnya melihat sebuah notifikasi sistem kenaikan level miliknya. Saat itu dia tak menyangka kalau ia bisa naik level, dan saat itu dia pun mengetahui alasannya. Ternyata itu dikarenakan skill armor yang dia pakai, dan skill itu bernama level drain yang berguna untuk menyerap level musuh yang telah dia bunuh. Di situ dia pun merasa tersentuh karena dia benar-benar naik level setelah semua nasib buruk yang telah dia alami. Namun, selain dia merasa senang dan terharu, dia pun tiba-tiba terpikir bahwa kemungkinan dia akan menjadi lebih kuat setelah membunuh lebih banyak monster lagi, atau bisa dibilang membunuh semua monster di dungeon ini. Saat itu, Alka sepertinya termakan dengan keserakahan akan kekuatan yang lebih banyak lagi dengan cara menghabisi musuh-musuhnya. Namun, sementara dia memikirkan hal itu, sesuatu yang buruk pun terjadi karena seekor goblin legend berlevel 35 dan para pasukan goblinnya telah menemukan Alka. Di saat itu, Alka menduga kalau para goblin ini kemungkinan tertarik dengan bau mayat naga itu, dan situasi ini sangatlah buruk untuknya. Bahkan, Abyss Armor menyarankan untuk melarikan diri dikarenakan perbedaan level mereka sangatlah jauh. Dan setelah dikalahkan sekali oleh bos monster itu, Alka pun memutuskan untuk segera melarikan diri dulu karena dia tak ingin dimakan goblin setelah dia menerima sebuah hadiah yang luar biasa. Alka pun berpikir bagaimana dia bisa keluar dari sini karena jalan keluar satu-satunya telah dipenuhi oleh banyak sekali goblin. Tapi mendadak, seekor goblin pun muncul dan mengganggu Alka yang sedang berpikir. Jelas karena jengkel, Alka pun langsung menghabisi goblin itu. Dan setelahnya, dia pun langsung teringat akan sesuatu. Karena armor ini bisa meningkatkan level penggunanya dengan cara menyerap level musuh yang telah dia kalahkan. Dan betapa bodohnya Alka karena dia baru menyadari kalau dia bisa meningkatkan levelnya dulu agar dia bisa keluar dari sini. Singkat cerita, Alka pun mulai membantai para goblin yang menghalangi jalannya. Dan tentu saja mulai menyerap level mereka juga. Karena mau bagaimanapun, level adalah segalanya di dunia yang sudah busuk ini. Di saat itu, Alka juga menemukan sebuah ruangan misterius. Dan setelah berjalan sedikit lama ke bagian dalam, tak disangka kalau itu merupakan ruang harta. Bahkan di situ juga terdapat banyak sekali ramuan pemulihan. Abyss Armor pun langsung merekomendasikan untuk menyimpan semua ramuan itu. Dan kemudian secara tiba-tiba, sebuah kantong pun bersinar dari sisi armornya. Jelas, Alka pun langsung mengambil semua ramuannya sebagai bahan jaga-jaga kalau misalnya dia terluka. Di saat itu, tentu saja Alka juga ingin mengambil emas-emas itu. Dikarenakan seperti yang kita ketahui, bahwa ekonomi Alka itu sangatlah sulit. Namun, Alka pun lebih memilih untuk bertahan hidup saja dahulu, karena emas itu dapat menghambatnya ketika dia bertarung. Alka pun memutuskan untuk keluar dari sana tanpa membawa emas satupun. Tapi dengan tiba-tiba, Alka pun mendengar suara seseorang yang ternyata memang benar, karena ada seseorang yang disekap di situ. Jelas, Alka langsung membebaskan gadis malang itu. Tentu gadis itu pun langsung berterima kasih kepada Alka karena telah menyelamatkannya. Di saat itu, gadis tersebut pun bertanya nama Alka, dan Alka langsung memberitahunya beserta julukannya, yaitu Corpse Scraper. Gadis tersebut sudah pasti tahu tentang hal itu, karena dia mendengar kalau Alka itu katanya orang yang buruk. Namun, menurutnya Alka tidak seperti itu. Gadis tersebut pun langsung dengan polosnya berkata kalau dia tidak peduli soal rumor buruk atau apalah itu, karena yang terpenting Alka sudah menyelamatkan hidupnya, dan dia berhutang kepada Alka. Mendengarkan itu, Alka pun tiba-tiba kaget
dan kemudian langsung segera mengajak sang gadis yang bernama Mile itu untuk segera keluar dari sini. Di saat itu, entah kenapa, mendadak belenggu dendam dan rasa sakitnya selama ini seperti sedikit terlepas akibat hanya dengan beberapa kata dari seseorang yang bahkan tak dia kenali. Singkat cerita, setelah berjalan sedikit jauh keluar, Alka pun meminta Mile untuk segera bersembunyi karena dia mendeteksi ada segerombolan goblin yang sedang mendekat ke arah mereka. Di saat itu entah kenapa rasa takut miliknya yang sebelumnya tiba-tiba menghilang dan membuat dia bisa berpikir dengan jernih untuk melawan para goblin. Saat itu Alka pun bertarung dan menghadapi para goblin itu beserta menyerap level-level goblin yang telah dia kalahkan. Perlahan-lahan, bukannya semakin lemah, Alka malah menjadi semakin dan semakin kuat setiap kali dia mengalahkan satu goblin. Dan pada akhirnya, Alka pun dapat menghabisi para goblin yang sangat banyak itu tanpa terlalu bersusah payah. Bahkan, dia sekarang telah mencapai level yang sangat tinggi, yaitu level 35. Saat itu, Alka tak merayakan sedikit pun kenaikan levelnya. Karena untuk sekarang masih ada musuh yang harus dia kalahkan, dan itu adalah sang Goblin Legend, yaitu bos para goblin di dalam dungeon ini. Seperti bos monster pada umumnya, Goblin Legend ini pastinya akan melepaskan sebuah raungan untuk menakuti musuhnya. Tetapi sayangnya, itu tidak berpengaruh kepada Alka, karena Alka dengan santainya langsung maju dan menyerang tubuh sang Goblin Legend. Ya, dikarenakan sudah terluka berat, Goblin Legend pun langsung memanggil para anak buahnya untuk membantu dia atau membackup dia. Alka pun tak merasakan berada dalam bahaya, karena saat itu dia langsung menyuruh Mile untuk melemparkan beberapa pisau ke arahnya. Dan dengan sigap, Alka pun langsung menangkap pisau-pisau itu, kemudian melemparkan mereka ke arah para goblin. Dan entah kenapa, di saat ini, Alka terlihat sangat tenang dan juga lebih kuat dari dia yang sebelumnya. Tidak disangka, tidak sampai 1 menit, Alka dapat mengalahkan semua goblin yang mengepungnya sebelumnya. Dan dengan begitu, dia pun naik ke level 45. Tentu saja, karena sekarang levelnya jauh lebih unggul, dia dapat menangkal serangan dari Goblin Legend dengan lebih baik. Tapi, Alka merasakan kalau sepertinya goblin ini bertambah kuat lagi. Dan ternyata, dugaan Alka benar, karena Abyss Armor juga mendeteksi adanya item peningkat stat yang digunakan oleh Goblin Legend itu, tepat di tangan kanannya. Dan ya, menurut penjelasan, seperti halnya nama itemnya, item peningkat status itu berguna untuk meningkatkan status pengguna dan juga dapat memberikan sebuah skill atau mungkin buff tertentu kepada penggunanya. Jelas, setelah Alka mengetahuinya, dia pun merasa kalau pertarungan ini akan terasa lebih simpel, karena yang harus dia lakukan sekarang adalah mengincar item itu saja. Tidak disangka, Alka di saat itu langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengecoh monster tersebut, dan pada akhirnya, dia pun berhasil menghancurkan item peningkat statusnya. Jelas, karena item pengganggu itu telah Alka hancurkan, maka sekarang, ya hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menghancurkan musuh yang sekarang berada di depannya ini. Di saat itu, mungkin karena rasa takut, sang Goblin Legend pun mundur perlahan, dan sepertinya hendak bersiap untuk kabur. Akan tetapi, tentunya itu tidak akan dibiarkan oleh Alka. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Alka pun maju dan menyerang monster itu dari depan. Sudah jelas, dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat besar, monster itu tentu saja terlempar ke belakang dan terluka lebih parah lagi dikarenakan impact serangan dari Alka. Di saat itu, Alka pun perlahan mendekati sang Goblin Legend yang sudah sekarat. Dan mendadak mengingat semua hinaan, cacian dan makian yang ditujukan kepadanya dulu. Bersama dengan itu, Alka pun mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya yang dulu, yaitu dirinya yang lemah. Dan setelahnya, Alka pun melancarkan serangan penghabisan kepada Goblin Legend itu. Kemudian pada akhirnya, dia pun mengalahkan sang Goblin Legend dan juga tentunya menyerap level sang Goblin Legend dan naik ke level 80. Setelah itu, Mile pun keluar dan memuji kehebatan Alka karena dia dapat mengalahkan Goblin Legend sendirian. Tentunya sehabis itu, mereka juga langsung mengambil loot dari sang Goblin Legend. Sesudah itu, Mile berkata, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya?
Di situ, Alka pun berkata maksudnya, kalau dia berencana untuk membersihkan semua goblin di dalam dungeon ini, karena dia takut para goblin akan mulai berulah kembali dan menculik warga. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali ke desa dengan selamat setelah mereka membantai para goblin. Dan juga dengan Alka yang telah mencapai level 100 dikarenakan skill cheatnya yang terlalu overpower. Ya, sudah pasti Alka juga tak menyangka karena baru beberapa jam yang lalu dia hanya seorang level 1 dan sekarang dia sudah menjadi level 100 saja. Dan itu sangat tidak masuk akal. Dia juga saat itu sedikit merendah, tapi Mile pun langsung berkata kalau Alka tak bisa seperti ini karena baru kali ini dia melihat seorang petualang dengan level 3 digit. Bisa dibilang dia merupakan petualang tingkat atas sekarang. Di saat ini saya ngerasa kalau Mile ini seperti seorang mental care bagi si Alka yang berguna untuk mencegah si Alka menjadi brutal karena menggunakan armor itu terlalu banyak. Mile juga berkata kalau skill menyerap level yang Alka beritahukan kepadanya itu pastinya akan membantu Alka. Jadi Alka harus tetap semangat dan dia sepenuhnya mendukung Alka untuk itu. Sementara itu, beberapa orang yang tak diundang pun mendadak mengganggu Alka dengan memotong pembicaraan Alka dan Mile. Di saat itu mereka pun langsung meledek Alka karena katanya dia menggunakan armor yang tak cocok dengan level 1 sepertinya. Tak sampai di situ saja, dia bahkan dengan berani menghina Alka dengan kata-kata yang tak pantas dia contoh. Sudah pasti, setelah mendengar hal itu, Alka pun langsung maju dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah orang itu sambil menodongkan pisau ke lehernya. Alka juga memperingatkan untuk berhenti berbicara omong kosong kalau tak ingin kepalanya jatuh ke tanah. Tapi entah kenapa, orang ini dengan sok-sokan menentang Alka, lalu menendangnya, bahkan kemudian mencoba untuk menyerang Alka dengan senjata rendahan miliknya. Akan tetapi, hanya dengan sekali ayunan pedang Alka, dia dapat membuat orang ini terpental bersamaan dengan pedangnya. Dan dikarenakan hal itu, Alka pun membalas kata-kata yang orang itu pernah ucapkan kepada dirinya dulu. Saat itu, dia tak percaya kalau dia kalah dari seseorang level 1. Jadi dia pun mencoba memeriksa level Alka untuk memeriksa kebenarannya. Dan alhasil, dia pun langsung ketar-ketir hebat karena mengetahui kalau level Alka ternyata adalah level 100. Bahkan saking tak percayanya, orang itu malah menyebut Alka seorang monster. Setelahnya, mereka pun langsung kabur dari sana karena takut kepada Alka. Dan Alka dan Mile pun menuju ke tempat penjualan material setelah mereka menyelesaikan masalah itu. Alka saat itu berjalan dengan sangat percaya diri untuk menjual barang-barangnya atau material-materialnya ke si penjual. Dia pun juga langsung menunjukkan item yang akan dia jual yang sempat membuat sang pembeli meragukannya. Tetapi setelah melihat semua material yang Alka dapatkan, dia pun mengakui Alka dan berniat untuk membeli semuanya dengan harga yang pas, tak kurang sedikit pun. Sesampainya Alka di tempat paman roti yang biasanya merawat dia, Alka pun langsung disambut baik oleh paman roti. Karena akhirnya setelah sekian lama, Alka dapat menjadi seorang petualang yang sesungguhnya yang dia idam-idamkan. Dan itu membuat paman roti sangat bangga kepada Alka yang malang. Di sisi lain, terdapat suatu keributan di desa yang disebabkan oleh beberapa werewolf yang mengacau di desa itu. Tapi sayangnya, para werewolf harus menyerah karena Alka muncul di tempat itu untuk membasmi mereka semua. Di saat itu, para warga pun berlarian ketakutan dan bertanya di mana para petualang yang bertugas untuk membasmi para monster ini. Mendengar itu, Alka pun langsung mengingat kalau dia ternyata tak sengaja mengusir mereka barusan. Jadi sepertinya dia memang harus bertanggung jawab di sini. Di saat itu Alka pun mulai membasmi para werewolf, walaupun terkadang warga yang dia selamatkan memanggilnya corpse scraper yang menyakiti hatinya. Memang benar kalau kata-kata para warga ini sangat menyakitinya, bahkan pernah hampir membunuhnya. Akan tetapi dengan kekuatan yang besar di tangannya, dia merasa kalau dia tak boleh mengabaikan orang lain, walaupun mereka telah berbuat jahat kepadanya. Singkat cerita, setelah Alka membantai para werewolf itu, dia pun juga telah menyerap level para werewolf yang membuatnya langsung naik ke level 180. Namun, setelah semuanya itu, para warga pun mulai berkumpul di sekeliling Alka dan kemudian berkata
kalau ada yang perlu mereka bicarakan dengan Alka. Sudah pasti, mendengar hal itu, Alka menduga kalau pastinya tidak ada orang yang akan senang kalau ditolong oleh seorang corpse scraper yang hina seperti dirinya. Jadi, Alka pun memutuskan untuk pergi saja dari sini. Akan tetapi, Alka pun langsung terhenti dan terdiam karena mendengar sebuah kata-kata yang selama ini tak pernah dia dapatkan. Dan itu merupakan rasa terima kasih yang diutarakan oleh seluruh warga desa. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alka pun tersenyum dengan bahagia setelah menerima kata-kata yang sangat indah itu. Keesokan harinya di dalam desa, terlihatlah Alka yang sedang berkeliling di situ. Saat itu, dia disapa oleh Mile yang kebetulan bertemu dengannya. Mile pun mendadak heran, kenapa Alka tak memakai armor itu lagi. Mendengarnya, Alka pun berkata bahwa sebenarnya armornya itu bisa dia lepas dan pakai sesuka hatinya. Mile yang polos pun memuji Alka karena itu terlihat sangat keren. Di saat itu, Alka tak percaya kalau keberuntungan miliknya membawanya kepada sebuah titik balik dalam kehidupannya. Dan titik balik itu bukan main-main, karena berbalik 180 derajat dari sebelumnya. Dia sangat bersyukur karena dia menemukan armor yang dia temukan di dalam naga itu. Namun, setelah dia pikir-pikir, sangat aneh kalau ada seekor naga yang mati, apalagi di sebuah dungeon goblin tingkat rendah. Dan menurutnya itu sangat-sangatlah tidak normal. Di sisi lain, cerita pun berlanjut di samping bangkai naga itu. Kemudian terlihat Jarik dan partinya yang sedang melarikan diri dari sesuatu. Akan tetapi, itu nampaknya sudah sangat-sangat terlambat karena Jarik tak bisa lolos dari makhluk itu. Di saat yang sama, makhluk tersebut pun sepertinya memikirkan sesuatu, kemudian melancarkan sebuah sinar aneh tepat ke Jarik yang sudah pasrah. Scene kemudian berpindah di saat sebelum semua ini terjadi. Saat itu, Jarik dan partinya sedang mengejar seekor Cyclops yang sudah terluka, dan mereka berencana untuk mengalahkan Cyclops itu agar mendapatkan banyak uang. Akan tetapi, Cyclops itu malah tak sengaja menuju ke dalam dungeon goblin. Dan lebih parahnya lagi, setelah sampai di dalam, Cyclops itu terpancing dengan bau mayat naga itu. Kemudian berakhir mengikutinya. Di saat yang sama, bodohnya, partinya Jarik pun malah ikut masuk ke dalam sana. Dan mereka pun sangat kaget karena mendapati Cyclops tersebut yang sedang memakai bangkai naga. Tidak hanya itu, sang Cyclops juga terlihat seperti bermutasi. Dan kalian pasti tahulah apa yang terjadi selanjutnya kepada mereka ini. Di sisi lain, terlihatlah Alka yang sudah berada di depan gua goblin karena dia ingin menyelidiki sang bangkai naga yang menurutnya sedikit mencurigakan. Feeling Alka juga mengatakan bahwa dia memang harus pergi untuk memeriksanya. Sesampainya dia di dalam, bau dari naga itu pun semakin menyengat. Dan betapa kagetnya Alka setelah melihat bahwa di depannya terdapat sebuah Cyclops yang sudah bermutasi yang sedang menghabisi seseorang. Cyclops itu pun tentu saja menyadari Alka dan lalu mendekat ke arahnya. Alka saat itu masih bisa menenangkan dirinya karena sekarang kekuatannya bisa dibilang cukup kuat dan seharusnya dia dapat mengalahkan Cyclops ini. Akan tetapi, armor pun memberitahu Alka bahwa Alka harus mundur karena perbedaan level di antara mereka sangat jauh dan dia bisa saja dilukai dengan parah oleh monster yang sekarang ini berada di depannya. Alka saat itu tak percaya bahwa dia dapat dikalahkan dengan kekuatannya yang sekarang. Tetapi setelah dia melihat status monster itu, dia pun sangat kaget karena monster itu ternyata berlevel 200, yang mana lebih tinggi 20 level darinya. Di saat itu, Alka pun sudah hampir tak memiliki tenaga untuk menghindari serangan dari Cyclops. Sementara, sang Cyclops sudah akan menyerang Alka dengan sinar anehnya itu. Di saat itu, Armon pun menghitung mundur waktu serangan Cyclops. Tapi hal tersebut tidak membantu sama sekali, karena Alka malah tambah kesusahan untuk bangkit. Dan sayangnya, Alka terlambat, dan kemudian pada akhirnya terkena serangan mata milik Cyclops itu, sehingga menyebabkannya terlempar dan kehilangan kesadarannya. Setelah membuat Alka pingsan, entah kenapa monster itu tak melakukan apapun kepadanya, dan malah langsung keluar dari dalam gua itu. Dan beberapa saat kemudian, Alka pun akhirnya sadarkan diri dari pingsan. Dan kemudian dia pun langsung mengambil potion penyembuh yang dari awal dia tak gunakan karena kelupaan.
Alka kemudian dengan cepat minum potion itu, dan luka di badannya pun perlahan berkurang karena disembuhkan. Di saat yang sama, Alka pun langsung dipanggil oleh Jarik, yang saat itu sudah terlihat sangat sekarat. Jarik memanggil Alka untuk segera mendekat kepadanya sekarang juga. Di saat ini, Jarik sangat tahu dan paham kalau dia sudah tak dapat diselamatkan lagi. Bahkan, menurut armor abis milik Alka pun sama. Walaupun jika dia menggunakan semua ramuan penyembuh itu, dia tidak akan bisa menyembuhkan Jarik. Mendengarnya, Alka pun bertanya satu hal lagi, yaitu apakah skillnya dapat aktif ketika membunuh seseorang manusia juga? Dan jawaban dari abis armor ternyata bisa. Dikarenakan mengetahui bahwa dia sudah tak dapat diselamatkan lagi, Jarik pun di saat itu langsung meminta Alka untuk mengakhiri hidupnya sekarang juga. Alka yang mendengar itu pun berkata kalau dia memang membenci Jarik dari awal, bahkan sampai sekarang dia masih membencinya. Tetapi jika mengetahui mereka akan berpisah seperti ini, entah kenapa Alka merasa sangat sedih. Dan pada akhirnya, Alka pun mengakhiri hidup Jarik tanpa rasa sakit sedikit pun. Kemudian dia pun naik ke level 200. Cerita pun berlanjut, di mana diperlihatkan sang monster yang telah melihat kota. Dia pun mendadak menjadi histeris karena melihat hal itu. Akan tetapi, dengan tiba-tiba, Alka pun muncul bersamaan dengan tebasannya yang tepat mengenai Cyclops itu. Entah kenapa, di saat yang sama, Alka terlihat sangat-sangat marah pada sang Cyclops yang terus-menerus membuat kekacauan di sekitarnya. Ditambah lagi, Alka di saat ini baru saja melewati sebuah situasi yang membuat hatinya merasakan sangat sakit. Dikarenakan dia menghabisi seorang yang dia kenal dengan kedua tangannya sendiri. Dan oleh karena itu, dia akan memastikan kematian Cyclops tersebut dengan tangannya. Di tempat itu, Alka pun mulai bertarung dengan sang Cyclops. Bahkan dia sampai hampir menebas mata Cyclops itu. Tetapi itu juga langsung dihentikan oleh sang Cyclops. Di saat itu, mungkin dikarenakan Alka sedikit kalah dalam hal stat, dia masih saja kesulitan untuk melawan Cyclops. Bahkan terkena serangan telak, padahal level mereka itu sama. Namun sudah jelas, Alka tidak akan mudah menyerah, sehingga dia tidak menyia-nyiakan nyawa yang dia ambil dengan kedua tangannya sendiri. Alka saat itu dipenuhi dengan amarah, dan kemudian menghindari serta menyerang Cyclops dengan seluruh kekuatannya, sehingga dia dapat memotong kedua sayap milik Cyclops. Akan tetapi, bukannya merasa marah, Cyclops itu pun terdistract oleh sesuatu yang lain. Dan itu ternyata adalah pedesaan. Tak berselang beberapa detik, dengan tiba-tiba Cyclops itu pun langsung melompat tepat mengarah ke pedesaan. Alka di saat itu terkejut karena monster ini seperti memiliki akal. Jadi dia pun berusaha untuk mengejar monster itu sebelum sang monster memasuki desa dan membunuh para orang-orang di dalamnya. Tetapi sayangnya usaha Alka sia-sia karena Cyclops itu sudah berhasil sampai di desa dan mulai mengacau di sana. Alka yang tidak tahan melihat itu pun langsung berusaha untuk menyerang Cyclops. Akan tetapi itu juga langsung ditangkis oleh sang Cyclops karena dia telah mengetahuinya. Monster ini juga bahkan telah belajar untuk menggunakan serangan counter agar Alka kesulitan untuk mengontrol jarak dengannya. Sudah jelas, karena tembakan itu, Alka menjadi kehilangan fokus dan pada akhirnya terpukul oleh Cyclops dengan sangat keras dan kemudian langsung menghantam tanah. Sementara Alka masih tertanam di dalam tanah, ternyata Cyclops tadi telah mencapai tempat Paman Roti dan bersiap untuk memakannya. Akan tetapi, Paman Roti tidak merasa takut sedikit pun, dikarenakan dia memikirkan para penduduk lain ketika dia berusaha lari. Jadi setidaknya, menurut Paman Roti, dia mungkin bisa memperlambat monster ini dengan tubuhnya. Namun, sementara itu, dengan tiba-tiba Alka pun muncul tepat di depan Paman Roti yang telah bersiap untuk berkorban. Di saat yang sama, dengan dipenuhi tekad dan keberanian, Alka pun langsung menghunuskan pedangnya tepat ke arah monster itu. Dan tidak sampai sedetik pun, dia pun langsung maju untuk menebas monster tersebut. Akan tetapi, sementara mereka bertarung, Alka terdistract karena ada seorang anak di sekitar tempat itu yang belum selesai untuk mengevakuasi diri. Dan ya, seperti yang kita duga, monster itu pun langsung menargetkan anak tadi
Kemudian dengan sangat cepat bergerak ke anak tadi dengan keinginan untuk menghabisi anak itu duluan. Tapi lagi dan lagi Alka menghentikannya. Alka bahkan saat itu masih sempat berbicara ke anak itu supaya dia selamat. Bahkan di saat dia telah menerima luka yang sangat fatal karena menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Si anak pun langsung menurutinya dan pergi dari sana secepatnya. Sementara di situ hanya tersisa Alka yang terlihat sudah sangat kehabisan tenaga dan tak mampu bergerak lagi karena menerima serangan itu. Jadi pilihan terakhirnya terpaksa adalah menangkis serangan berikutnya dari sang Cyclops. Walaupun hasil dari perbuatannya itu menambah damage yang dia terima ke seluruh tubuhnya yang sudah kelelahan. Sialnya lagi, potion pemulihan miliknya jatuh jauh dari tempat dia terpental sekarang. Karena dia sudah mencapai batasnya, Alka pun pada akhirnya menjadi tak sadarkan diri dan jatuh jauh ke dalam pikirannya. Namun, sementara itu, ternyata ada sesosok yang membantu Alka untuk meminum potion. Dan akhirnya, terlihatlah sosok misterius yang membantu Alka di keadaan yang sangat genting sekarang.